Baik, selamat pagi peserta didik yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semuanya berjalan dengan normal, semuanya sehat, baik-baik saja sehingga dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Kalaupun memang ada yang kurang sehat, belum bisa hadir, Bapak doakan segera sembuh, kemudian dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya dan tidak ketinggalan pada materi-materi yang sudah disiapkan oleh guru-gurunya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai isi dari karya ilmiah, karena karya ilmiah ini mendapat perhatian khusus dari sekolah kita, yang mana itu bagus sekali ya, karena ini memicu kita untuk berpikir ilmiah, berpikir mempunyai dasar, jadi tidak hanya asal berpikir, tapi mengumpulkan pemikiran kita. Setelah mengumpulkan, kita kutip dari pendapat-pendapat para ahli, kemudian menghimpunnya menjadi sebuah karya, makanya dia disebut dengan karya ilmiah. Oke. Nah, pengalaman di kelas 12 yang sedang menjalankan karya ilmiah juga ya. Jadi karya ilmiahnya benar-benar dijalankan dengan apa ya? Dengan real time kalau kita kenal ya. Dengan waktu yang sudah ditentukan, apa-apa yang harus ditargetkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sehingga ini menjadi perhatian khusus dari Bapak dan guru-guru lainnya, sehingga ini lebih mendetail dari biasanya ya. Nah, ada ada kebingungan sedikit dalam penentuan judul. Oke. Nah, dalam penentuan judul ini Bapak berikan contoh seperti yang sudah pernah ada latihannya kan, ya, aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual, siswa SMA Lab School UPI Bandung. Nah, ini ada sebuah contoh judul seperti ini. Oke, nah judul itu harus ada hal-hal ini, ya. Masalah yang diteliti itu apa? Masalah yang diteliti adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Yang kedua, ruang lingkup penelitiannya apa? Kecerdasan emosi dan intelektual siswa. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Kemudian subjek penelitiannya, siswa SMA Lab School UPI Bandung. Dan yang kelima, ada metode penelitian yang digunakan apa? Deskriptif komparatif. Jadi judul ini sudah tergambarkan semuanya di sini. Tetapi tidak juga harus ada seperti tanda kurung ini, hanya jika diperlukan saja. Ya, ini untuk penjelasan yang judul yang sudah pernah ada latihannya sebelumnya ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka teoretis. Disebut juga dengan kajian pustaka atau teori landasan. Tergantung di mana nanti kalian menulis ini, nanti ada kesepakatan antara para ahlinya, misalnya di kampus itu nanti dosen-dosennya bersepakat kata-kata yang digunakan apa. Ada yang setuju kajian pustaka, ada juga yang setuju ini jadi bab sendiri yaitu teori landasan. Sama saja sebenarnya, tetapi masing-masing mereka pasti punya alasan mengapa ini yang dipakai atau yang lain yang dipakai. Ya, kutipan adalah nah dalam kerangka teoritis ini kenapa dalamnya lalu membahas kutipan, Pak? Karena di dalam kerangka teoritis ini kalian akan banyak sekali mengutip ya, kutipan-kutipan dari pendapat para ahli yang berhubungan dengan judul kalian. Nah, kalau tadi misalnya masalah penelitian tentang, kita lihat slide yang sebelumnya ya, aktivitas pergaulan prestasi belajar siswa, studi deskriptif. Nah, tentu saja bagian studi deskriptif ini akan dimasukkan dulu di dalam kerangka teoritis itu.
ya. Kemudian kecerdasan emosi dan intelektual itu juga dimasukkan. Nah, aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa juga dimasukkan di dalam eh, kerangka teoritis ini. Jadi kerangka teoritis ini kerangka-kerangka yang apa landasan dasar teori-teori yang dimasukkan untuk mendukung penelitian Anda, ya. Nah, di dalamnya itu ada kutipan langsung dan ada kutipan yang tidak langsung. Nah, aturannya sebagai berikut, ya. Ada kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Kutipan langsung itu artinya kalian mengutip apa adanya dari sebuah buku. Nah, kutipan itu diintegrasikan langsung dalam teks. Jarak antar baris dengan baris 2 spasi. 2 spasi itu berarti kalau karya ilmiah itu sebenarnya harusnya 2 spasi ya. Jadi sama dengan yang lainnya. Kemudian kutipan diapit dengan tanda kutip. Sesudah kutipan selesai diberi tanda kurung dan dituliskan nama singkat pengarang, ya. Nama singkat pengarang itu biasanya nama terakhirnya. Jadi misalnya Goris Keraf berarti Keraf gitu. Bukan namanya GK gitu ya. Atau dia punya kebiasaan Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana itu STA biasanya. Nah, itu boleh juga dituliskan STA. Itu boleh-boleh saja ya. Kemudian berikan tanda koma, tahun terbit, kemudian tanda baca titik 2, dan halaman yang terdapat pada kutipan itu. Jadi keraf titik 2, buka kurung ya, maaf Bapak ulang, buka kurung, keraf titik 2, 67, tutup kurung. 67 itu menggambarkan halamannya. Ya. Nah, kalau ada kutipan langsung yang lebih dari 4 baris di dalam, biasanya kita menggunakan kertas A4, kemudian menggunakan uh, Times New Roman, jenis hurufnya, kemudian ukurannya 12. Kutipan dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi, kemudian jarak antar baris dengan baris di kutipan 1 spasi. Dia jadi dipadatkan. Karena biasanya kalau udah lebih dari 4 baris itu kan banyak sekali dan hampir memakan 1 halaman. Ya, kalau dia udah 4 tuh biasanya banyak teori yang kita ambil. Nah, makanya di situ dipadatkan menjadi 1 spasi saja. Ya, kutipan boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Karena sudah menunjukkan itu adalah kutip ya. Tanda kutip itu fungsinya bahwa menunjukkan bahwa di dalam teks itu sedang dikutip gitu ya. Nah, sudah kutipan selesai diberi tanda kurung dan dituliskan nama singkat sama seperti kutipan tidak langsung itu ya. Kemudian seluruh kutipan dimasukkan ke dalam 5 sampai 7 ketikan. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan dimasukkan lagi 5 sampai dengan 7 ketikan. Jadi dia eh, kalau nah, kalau ini misalnya paragraf ya, maka dia kurang lebih ya 1 2 3 4 5 di sini ya, 5 di sini. Nah, ini kutipannya nih di sini semua. Nah, harus perhatikan layar ya supaya paham. Nah, ini yang menjadi latihan kita hari ini seperti biasa. Bapak berikan Easter egg. Jangan bertanya nanti, Pak, apa tugasnya Pak? Tidak jelas gitu. Ya, jadi tugas yang pertama, buatlah nomor 1 ya, nomor 1, buatlah contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kalian bisa cari di internet itu banyak sekali, tinggal copy paste di dalam Google Docs. Seperti biasa buat Google Docs sendiri ya. Itu nomor 1. Berikan contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada bagian yang terlewatkan yang Bapak kurang jelaskan juga kemarin, yaitu bagian daftar pustaka. Nah, dalam menulis karya ilmiah, kita wajib untuk menuliskan daftar pustaka ini. Daftar pustaka ini daftar kepustakaan yang kita gunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang didapat dari sumber tertulis, baik berupa buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lainnya dari internet. Nah, nomor 2-nya untuk latihan, coba tuliskan contoh. Kalian cari ya, kemudian boleh copy paste. Nomor 2-nya, contoh 5 lah, 5
5 daftar pustaka, kan tinggal copy paste ya. Bagaimana sih sebenarnya daftar pustaka yang benar itu? Jadi 5 buku ya, 5 buku. Kalian ya tinggal tinggal ambil saja dari beberapa tempat gitu. Bagaimana sih sebenarnya daftar pustaka ini? Nah, kalian bisa ambil kemudian cermati. Sebenarnya susunan daftar pustaka itu dimulai dari apa? Ya, itu nomor 2-nya. Berikan contoh daftar pustaka sebanyak 5 dari 5 pengarang. Ya. Kemudian analisislah susunannya. Oke, itu nomor 2. Ya, jadi daftar pustaka ini kan ada banyak nih dari sumber tertulis, baik berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Mengapa harus? Karena kita harus memberikan kredit atau penghargaan kepada orang yang sudah menuliskan teori yang kita ambil gitu. Jadi yang sedang ngetren sekarang kalau YouTube itu kita itu harus memberikan kredit. Kalau kita pakai lagu orang itu kan langsung di blok gitu kan. Kalau kita tidak menggunakan kredit by siapa gitu. Berarti itu langsung di blok. Begitu juga dengan penulisan karya ilmiah ini gitu. Seharusnya kita memang menuliskan dengan benar daftar pustaka. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini Bapak berikan sedikit contoh. Ada yang disebut dengan jurnal dengan DOI, yaitu Digital Object Identifier. Ya, ini seperti ini. Kemudian jurnal tanpa Digital Object Identifier, jadi ini pengenal sudah didaftarkan belum? Gitu. Jadi kalau udah didaftarkan berarti dia sudah resmi dan dapat kita identifikasi melalui situs tertentu gitu. Ya. Kemudian dari surat kabar itu bagaimana, ini seperti ini. Nah, kalian bisa contoh, bisa pahami, tapi latihannya untuk nomor 2 itu tetap ya yang tadi tuliskan daftar pustaka sebanyak 5. Tentu saja yang berbeda dari yang contoh yang ada di sini ya. Sebanyak 5. Setelah itu silakan analisis susunan dari daftar pustaka itu. Itu ya. Oke, ini dari buku cetak, skripsi, tesis, disertasi, dari penelitian yang lainnya seperti apa. Nah, yang Bapak maksudkan bukan seperti ini ya latihannya. Dia itu langsung tulis daftar pustaka, kemudian 5 buku susunannya seperti apa. Gitu ya. Jadi bukan seperti ini, bukan artikel tuh ambil 1, buku cetak ambil 1, tidak seperti itu ya latihannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk hari ini itu hanya ada 2 latihan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita mulai akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan karya ilmiah. Ya, jadi karya ilmiah itu untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak jelaskan bersifat objektif, ditandai dengan pilihan kata yang bersifat impersonal, kemudian menghindari penggunaan kata atau kalimat yang bermakna ganda, kemudian bahasa harus reproduktif, dan bahasa karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Kalau kalian sudah selesai latihan 2 latihan itu, sudah memperhatikan video pembelajaran yang sudah Bapak berikan ini, silakan cari dulu apa sih karya ilmiah itu bersifat objektif itu seperti apa gitu. Kemudian apa pilihan kata yang bersifat impersonal itu seperti apa. Kemudian kata yang bermakna ganda itu apa, bahasa harus reproduktif apa, dan makna denotatif itu apa sih gitu. Nah, ini hanya Bapak minta kalian membaca saja. Jadi untuk hari ini hanya ada 2 latihan ya. Oke, selamat pagi dari Bapak. Kita lanjutkan di Google Classroom. Seperti biasa kalau ada pertanyaan kalian bisa menghubungi Bapak secara langsung ataupun melalui Google Classroom ya. Selamat pagi semuanya, tetap sehat dan tetap bersemangat.